Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Pemindahan atau transfer. Jadi dari ginjal yang ada pada babi itu kemudian diambil dulu. Setelah itu dipindahkan kepada manusia. Jadi dilakukan pembedahan pada manusia yang ginjalnya ini mengalami disfungsi, tidak bisa berfungsi, kemudian diganti dengan ginjal babi. Ya, garis besarnya seperti itu. Nah, ini apakah dibolehkan? Nah, memang ini persoalan yang termasuk baru ya, karena saya mengikuti beritanya di media-media ini juga berita-berita yang terbaru ini tahun kemarin, tahun 2021, ada yang berita bulan Oktober, ada berita bulan Desember ya. Nah, jadi ini nampaknya persoalan yang cukup kekinian atau kontemporer sehingga perlu diberikan pendapat secara syariat ya. Nah, kita akan mendalami faktanya lebih dulu, baru kita setelah memahami faktanya kita mencoba memberikan status hukumnya secara syariat Islam. Nah, transplantasi ginjal babi pada manusia itu seperti apa pengertiannya? Jadi di sini definisinya, transplantasi ginjal babi pada manusia adalah proses pemindahan organ ginjal babi untuk menggantikan ginjal manusia yang gagal berfungsi. Jadi di sini terjadi disfungsi ginjal pada manusia. Jadi ginjal itu yang sangat vital pada manusia, menyaring racun-racun yang ada pada cairan pada manusia, sehingga nanti kalau ini bisa disaring racun-racunnya itu, nanti hasilnya itu air seni atau urin. Tapi ini ada kalanya ginjal ini tidak bisa berfungsi dengan baik ya, sehingga nanti racun-racun ini tidak bisa keluar dari tubuh manusia ya, karena ada disfungsi ginjal ya, sehingga ini racun bisa terakumulasi ke dalam tubuh manusia, ini sangat membahayakan. Nah, jadi secara sains ginjal babi itu mempunyai kecocokan genetik 84% dengan ginjal manusia. Jadi kalau dibanding dengan binatang-binatang lain, ini tingkat kecocokan genetik ini sangat tinggi pada babi ya. Hanya saja pada ginjal babi ini ada molekul gula yang dapat memicu reaksi penolakan dari tubuh manusia, karena nanti akan dianggap sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga nanti terjadi reaksi-reaksi penolakan ya pada tubuh manusia, mungkin terjadi pembengkakan dan sebagainya ya. Nah, tetapi dalam prosedur terbaru yang ditemukan oleh para ahli, molekul gula ini bisa dihilangkan sehingga ginjal babi dapat secara aman atau relatif aman ditransplantasikan kepada manusia. Jadi ini ada berita yang saya akses dari CNN Indonesia, ini berita tanggal 31 Oktober 2021. Jadi ini memang cukup baru ya, bahwa ginjal babi ini akhirnya bisa ditransplantasikan setelah sebelumnya itu ada hambatan karena ada ketidakcocokan tadi, karena ada molekul gula yang mengakibatkan tubuh manusia itu menolak ya. Nah, bolehkah transplantasi ginjal babi pada manusia ini dalam syariah Islam? Nah, jawabannya ini tergantung pada hukum berobat dengan zat najis atau haram dalam syariah Islam, sebab babi itu adalah zat najis ya. Jadi para ulama sepakat bahwa babi itu najis. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa babi itu sifatnya najis, dan ketika najis itu apakah boleh dijadikan obat bagi manusia. Nah, jadi kalau bahwa babi itu najis itu tidak ada khilafiyah, artinya tidak ada
perbedaan pendapat. Tetapi para ulama ini ada beda pendapat dalam hal boleh tidaknya berobat dengan zat najis atau zat haram. Ya, nah ini nanti yang perlu kita lakukan kajian fikih, pendapat yang ada itu apa saja, dan kita lakukan yang namanya tarjih, memilih pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama mengenai boleh atau tidaknya berobat dengan suatu zat yang najis. Ya. Nah, dalam masalah ini ada 3 pendapat ulama mengenai boleh tidaknya berobat dengan zat najis. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang mengharamkan berobat dengan zat najis atau zat yang haram, ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya, kecuali dalam keadaan darurat baru boleh, ya. Nah, jadi dalam kajian kita ini ada pendapat pertama ini, jumhur ulama haram hukumnya berobat dengan zat najis atau haram kecuali darurat, ya. Nah, pendapat yang kedua ini ada pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, kemudian sebagian ulama Syafi'iyah itu menghukumi boleh atau jawaz berobat dengan zat-zat yang najis. Antara lain ini pendapat siapa? Di situ saya kutipkan literaturnya. Jadi ini pendapat misalnya Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Lalu ada kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Jadi itu diantara ulama yang berpendapat demikian atau yang meriwayatkan pendapat yang demikian, ya. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang ketiga itu ada yang memakruhkan berobat dengan zat yang najis atau zat yang haram. Ini diantaranya pendapat ulama kontemporer dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Jadi ada 3 pendapat ini. Nah, masing-masing ada dalil-dalilnya. Ini bisa dikaji oleh teman-teman dari literatur yang saya tulis. Kalau mau menelusuri ini siapa yang mengatakan haram, nah ini nanti silakan dilihat, ya. Misalnya itu saya kutip dari Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, kemudian ada di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili pada juz yang ke-9 halaman 662. Begitu juga ada di kitab Imam Syaukani dengan judul Nailul Autor, ya. Oke. Nah, dari 3 pendapat ini tentu diperlukan tarjih, ya, mana pendapat yang paling rojih atau paling kuat dari 3 pendapat ini. Nah, dalam kajian saya, pendapat yang lebih kuat atau rojih adalah pendapat yang memakruhkan. Kenapa? Karena mampu mengompromikan semua dalil, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Ya, jadi ini pendapat ini lebih unggul karena semua pendapat baik yang pertama maupun yang kedua ini bisa diamalkan dalil-dalilnya secara keseluruhan. Jadi baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan ini dikompromikan atau diamalkan semuanya. Ya. Apa dalil kemakruhannya? Dalil kemakruhannya itu ada larangan berobat dengan zat najis atau haram, tetapi disertai kebolehan untuk menggunakannya. Jadi memang ada larangan atau bahasa Arabnya itu nahi, ya, larangannya itu ada, tetapi ternyata larangan ini tidak tegas, ya, tidak haram, tetapi larangan yang sifatnya makruh, ya. Jadi kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi yang lebih baik ya berobat itu dengan zat yang tidak najis, ya. Jadi larangan tersebut antara lain sabda Nabi. Jadi ada larangan berobat dengan yang haram. Misalnya di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an
Fatadawau wala tadawau biharamin. Nah, di sini ada larangan nih berobat dengan yang haram. Tapi larangan ini nahi ya, nahi tidak otomatis al aslu fin nahyi litahrim ya, tidak demikian. Tapi nahi ini nanti dilihat korinahnya, apakah korinah larangan itu menunjukkan nahi yang jazim, larangan yang tegas, atau larangan yang wairu jazim. Kalau nahi itu wairu jazim ya hukumnya makruh, tidak haram ya. Itu kaidah usul fikihnya begitu. Jadi hadis ini memiliki arti bagaimana innallaha, sesungguhnya Allah, anzalad da'a, menurunkan penyakit, wadawa'a, dan Allah juga telah menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in, dan Allah telah menjadikan untuk setiap-tiap penyakit dawaan obat. Jadi setiap penyakit yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Wala tadawau biharomin. Jadi di sini ada larangan. Wala tadawau biharomin. Janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3376. Larangan tersebut juga berdasarkan sabda Nabi. Ada hadis yang lain yang juga melarang kita berobat dengan yang haram ya. Rasulullah mengatakan innallaha lam yaj'al sifaakum fima harrama alaikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, lam yaj'al, tidak menjadikan sifaakum, kesembuhan kamu, fima harrama alaikum, pada apa-apa yang telah Allah haramkan atas kamu. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Tabrani. Ya, akan tetapi di samping ada larangan atau nahi ya berobat dengan yang haram seperti dalil-dalil di atas, ada beberapa korinah. Korinah itu artinya petunjuk atau indikasi berupa hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan berobat dengan zat najis atau zat haram. Ya, nah kita lihat beberapa korinah atau petunjuk itu. Sehingga nanti kalau korinah ini digabungkan dengan larangan berobat dengan yang najis atau dengan yang haram, larangan itu memiliki pemahaman atau kita artikan bukan larangan tegas yaitu haram, tetapi larangan yang sifatnya makruh. Jadi kalau dilakukan tidak berdosa ya, tetapi yang lebih baik itu tidak dilakukan. Jadi ada beberapa korinah. Yang pertama dalam Sahih Bukhari ini ada hadis, ada orang-orang dari suku Uqal dan Urainah itu datang ke kota Madinah menemui Nabi, lalu masuk Islam. Namun mereka kemudian sakit karena tidak cocok dengan iklim atau mungkin makanan di kota Madinah. Lalu Nabi memerintahkan mereka untuk meminum air susu unta dan air kencing unta. Ya, ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 231, dan ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari pada juz yang kedua, pertama halaman 367. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya berobat dengan zat najis. Karena apa? Karena air kencing itu adalah najis ya, baik air kencing manusia maupun air kencing binatang itu sama-sama najis. Jadi yang najis itu tidak hanya air kencing manusia, tapi juga air kencing binatang. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Nabi pernah memberikan rukhsah atau keringanan kepada dua orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam, untuk mengenakan kain sutra karena keduanya menderita penyakit kulit ya, semacam gatal-gatal atau eksim. Kalau memakai kain sutra mungkin tidak terlalu parah ya, sehingga ini dianggap ya boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan untuk keperluan berobat ya. Kemudian ada yang ketiga, jadi ada
Nabi pernah membolehkan salah seorang sahabat namanya Arfajah bin As'ad yang hidungnya terputus terkena tebasan pedang ya. Mungkin begini, bukan terputus gimana tapi terpapas ya. Ya, pedang ini diizinkan oleh Nabi memakai hidung palsu dari emas. Ya, ini ada dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4232. Jadi awalnya ketika terkena pedang hidungnya itu, dia disuruh Nabi memakai hidung palsu dari perak. Awalnya pakai perak, nggak pakai emas. Tapi ternyata ini hidungnya membusuk. Jadi nampaknya logam perak. Perak ini tidak cocok dengan kulit manusia. Jadi terbukti kulitnya membusuk. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk mengganti hidung palsu dari perak tadi diganti dengan emas. Itu. Berarti di sini padahal emas itu kan haram dipakai oleh laki-laki, tetapi dalam kondisi untuk keperluan berobat ini dibolehkan. Ya, nah, ketika dibolehkan seperti ini artinya ini menjadi korinah. Jadi hadis-hadis ini menjadi korinah atau petunjuk bahwa larangan berobat dengan zat najis atau zat yang haram ini bukan larangan haram namanya, tetapi larangan makruh. Ya. Nah, kesimpulannya transplantasi ginjal babi pada manusia ini kalau kita simpulkan berarti hukumnya makruh atau tidak haram. Ya. Tetapi jika ada alternatif ginjal dari hewan yang tidak najis selain babi, tentu itu yang lebih afdol atau lebih utama. Ya. Baik, jadi itu saya kira kajian kita secara ringkas demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.